Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai admin kategoris. Untuk membuka admin kategoris, kita masuk ke menu admin, kemudian pilih admin kategoris. Di sini secara default akan terpilih baseline types, di mana baseline types ini digunakan untuk membuat, mengedit atau menghapus baseline types. Klik di sini pada option bar untuk melakukan pencarian baseline yang kita inginkan. Di sini karena belum banyak baseline type-nya, jadi kita tidak perlu melakukan searching di sini. Pada baseline type terdiri dari beberapa baseline, di mana baseline types ini memungkinkan Anda untuk mengkategorikan project baseline, standard size baseline, dan help benchmark performance antar project. Untuk mengubah tipe baseline, double klik tipe yang akan dirubah. Kemudian kita dapat menambahkan sebuah tipe baseline di sini. Di sini kita bisa tambahkan, atau bisa juga di sini kita hapus. Untuk menggeser-gesernya, kita dapat menggeser di sini, mengklik tanda atas bawah. Ini shift up, kemudian klik shift down. Kemudian di sini kita, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat baseline type itu ada ketika kita mengklik di sini, masuk ke menu maintain baseline. Kemudian kita pada bagian bawah di sini kita bisa lihat ada baseline type-nya. Di sini kita bisa melakukan pilihan baseline type. Kita kembali lagi tadi ke menu baseline, ke tab baseline types. Untuk menutup, di sini kita bisa klik close. Kemudian kita masuk ke tab expand categories. Di sini expand categories digunakan untuk membuat, mengedit atau menghapus expand categories. Expand categories memungkinkan Anda untuk mengorganisasi dan menstandarisasi project expense. Di sini terdapat beberapa expense categories. Kemudian kita masuk ke project page. Project page ini digunakan untuk membuat sebuah kategori work breakdown struktur dan value kategori. Tab WBS kategori menampilkan nama dari kategori custom WBS. Kemudian kita masuk ke dokumen kategoris. Dokumen kategoris ini digunakan untuk membuat, mengedit dan menghapus kategori dokumen. Dokumen kategoris memungkinkan Anda untuk mengorganisasi dan menstandarisasi tipe-tipe yang berbeda dari work products dan dokumen. Kemudian kita masuk di sini ke dokumen status. Dokumen status ini digunakan untuk membuat, mengedit serta menghapus dokumen status types. Gunakan dokumen status untuk mengidentifikasikan dan melacak status saat ini dari work products dan dokumen pada sebuah project. Kemudian kita masuk ke overhead codes. Overhead codes digunakan untuk membuat, mengedit serta menghapus overhead codes. Resource dapat menggunakan overhead codes untuk memasukkan timesheet hours yang tidak memiliki hubungan pada project activities. Kemudian kita masuk ke tab Risk Types. Di sini Risk Types digunakan untuk membuat, mengedit serta menghapus risk types atau kategori-kategori resiko yang mungkin terjadi. Anda juga dapat menggunakan risk types untuk mengkategorikan dan menstandarisasi resiko antar project. Kemudian kita masuk ke Notebook Topics. Notebook Topics di sini digunakan untuk membuat, mengedit serta menghapus notebook topics. Anda dapat memasangkan notebook topics ke EPS Notes
projects, WebS elements, dan activities. Notebooks biasanya menginstruksikan atau mendeskripsikan pada performa sebuah activity. Contoh dari notebook topics adalah purpose, entry criteria, tools, dan teknik, dan exit criteria. Kemudian kita masuk ke unit of measure. Di sini unit of measure digunakan untuk mendefinisikan unit of measure dari material resource. Demikian mengenai admin kategoris. Terima kasih.